apa kabar? Kembali lagi bersama aku di Miss Corner. Halo semua, kembali lagi bersama aku di Miss Corner. Yang kalian minta, aku sekarang mau bikin video tentang mata kuliah yang kita pelajari di Farmasi Universitas Jember semester 2. Nah, jadi tonton terus video aku ya, simak penjelasannya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, jadi di sini itu kan ada 3 praktikum, 5 mata kuliah wajib, sama 2 mata kuliah umum. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya di video yang ini atau ini, aku udah jelasin di mata kuliah yang dipelajari di semester 1 kan ada mata kuliah umum. Nah, itu udah aku jelasin apa sih mata kuliah umum. Nah, bisa kalian tonton videonya ya. Nah, untuk yang praktikum terdiri dari 1 praktikum kimia analisis atau yang disingkat praktikum Kiman. Kedua ada praktikum Botfar, botani farmasi. Yang ketiga ada praktikum preskripsi. Lalu untuk mata kuliah wajib ada 1 kimia analisis Kiman, yang kedua Botfar, botani farmasi, yang ketiga preskripsi, yang keempat kimia organik, yang kelima anfisman atau anatomi fisiologi manusia. Lalu yang mata kuliah umum atau MKU ada bahasa Indonesia sama KWN. KWN ini kewarganegaraan. Nah, jadi yang semester 1 itu kan mata kuliah umumnya pendidikan agama Islam sama pendidikan Pancasila. Sedangkan kalau di semester 2 ini kita belajar bahasa Indonesia sama kewarganegaraan. Pertama aku mau bahas yang mata kuliah umum dulu ya atau MKU. Nah, di sini itu kan bahasa Indonesia sama KWN. Bahasa Indonesia sama KWN ini sebenarnya sama aja sih kayak yang kita pelajari di SMA, tapi lebih ke tata penulisan kalimat saat skripsi gimana, yang baik dan benar gimana, terus cara membuat paragraf gimana. Pokoknya itu intinya kayak persiapan buat skripsi biar kita itu bisa membuat skripsi yang tepat dan benar. Ada juga sih yang lain, pokoknya itu sebagian besar samalah kayak yang kita pelajari di SMA sama SMP. Tapi pas aku SMP sama SMA itu kan kita mempelajari kayak teks-teks ya, kayak teks fabela, struktur dan ciri kebahasaannya gimana, teks biografi. Nah, di sini itu kita nggak belajar tuh tentang teks-teks, tapi ya kayak gitu tentang bimbingan penulisan tata cara skripsi, terus KTI gitu. Kalau yang kewarganegaraan KWN itu tentang wawasan kebangsaan, terus wawasan Nusantara dan lainnya. Sekarang aku mau bahas tentang mata kuliah wajib yang ada di Farmasi Universitas Jember semester 2. Yang pertama itu kan kimia analisis. Kiman ini kita belajar menganalisis senyawa-senyawa anorganik. Menganalisis senyawa kimia itu kan ada 2 cara, analisis kuantitatif dan analisis kuantitatif. Nah, seperti yang udah kalian tahu, pasti kalian sebagian besar udah tahu ya, analisis kualitatif gimana, analisis kuantitatif gimana. Kalau analisis kualitatif itu berarti kita cek ada tidaknya suatu senyawa di dalam suatu zat. Sedangkan kalau yang kuantitatif kita menghitung kuantitasnya, artinya jumlahnya senyawa X dalam zat
zat tersebut. Mata kuliah wajib yang kedua adalah Botfar, Botani Farmasi. Di mata kuliah ini kita belajar all about tumbuhan. Jadi kita belajar tentang morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan. Pokoknya di sini itu kita mempelajari detailnya biologi pas SMA yang bagian tumbuhan. Nah, tujuannya apa sih belajar tumbuhan di farmasi? Kok kita belajar tumbuhan bukannya obat-obatan? Nah, jangan salah, di farmasi ini tujuannya belajar botani farmasi itu jadi kita sebagai calon farmasis bisa mengetahui potensi tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat di dunia kefarmasian. Jadi kayak kita ngembangin obat dari tanaman gitu, obat herbal atau yang lainnya. Jadi nggak semata-mata obat dari bahan kimia tapi juga dari bahan alam. Nah, yang ketiga itu kita belajar mata kuliah preskripsi. Aku rasa ini yang mata kuliah yang the real farmasi lah, kayak ya ini kita bener-bener di farmasi. Karena kenapa? Karena di sini kita belajar semua sediaan obat seperti puyer, sirup, tablet. Ini jadi kita bahas satu-satu tuh, kelebihannya apa, kelebihan sediaan padat apa, kelebihan dan kekurangan sediaan cair apa. Itu kita pelajari dan kita ulas di preskripsi. Jadi kalian itu bener-bener ngerasa kalau ini itu mata kuliahnya farmasi karena belajar tentang obat. Mata kuliah yang selanjutnya itu kimia organik atau kimor. Kita di sini belajar senyawa-senyawa organik. Sebenarnya ini di SMA udah kita pelajari kayak penamaan keton, alkohol, asam karboksilat, aldehid dan yang lainnya. Tapi sini itu lebih pusing dan lebih sulit karena di sini itu kita belajar tentang ikatannya seperti apa, rangkap, ikatan tunggal. Nah, itu kita pelajari di sini. Kita pelajari secara rinci di sini. Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman itu banyak yang pusing di sini karena di sini itu ribet banget gitu loh. Kita harus belajar tentang ikatan yang kalian udah ketahui ya, kalau di SMA itu kan ada ikatan tunggal sama ikatan rangkap. Nah, sedangkan kalau di farmasi di kuliah ini pembahasan ikatan itu nggak hanya itu, tapi kita belajar tentang sejarahnya, gimana sih terbentuknya ikatan tersebut, terus gimana sih detailnya ikatan tersebut, rinci banget. Jadi kalian harus belajar benar-benar di mata kuliah ini juga. Dan yang terakhir, mata kuliah wajib yang ada di Farmasi Universitas Jember semester 2 adalah Anfisman, Anatomi Fisiologi Manusia. Di matkul ini seperti yang namanya, anatomi fisiologi manusia. Jadi kita belajar tentang tubuh manusia. Tujuannya apa sih mempelajari ini? Jadi tujuannya itu biar obat yang kita gunakan itu kan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi kita harus tahu gimana sih di dalam tubuh manusia ini seperti apa, sehingga tidak terjadi komplikasi di dalam tubuh saat dimasukkan obat. Sebenarnya judulnya itu, materinya itu memang sama kayak di SMA, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem pernafasan, respirasi, itu sebenarnya judulnya sama aja, tapi kan yang dibahas itu secara detail. Biasanya untuk anak yang suka biologi, kalian suka dengan mata kuliah ini karena ini kan benar-benar biologi tentang tubuh manusia, menghafal dan menghafal. Jadi kalian harus siap-siap menyediakan memori kalian buat menghafal materi di mata kuliah ini. Terakhir tentang praktikum. Praktikum kan udah aku jelasin sebelumnya, kan ada 3. Sebenarnya materinya itu sama kayak yang di mata kuliah wajib, tapi di sini itu kayak ya kita praktikum. Jadi kalau di praktikum kimia analisis kita belajar analisisnya, kayak prosedurnya, cara menganalisis suatu zatnya gimana. Kalau aku dulu yang pertama itu kita disediakan kayak suatu senyawa di dalam
spot salep gitu. Jadi kita itu nganalisis ini namanya apa, namanya senyawa kimianya apa. Jadi itu kita analisis berdasarkan buku panduan yang udah diberikan ke kita. Jadi kayak senyawa X ini ciri-cirinya gimana. Jadi kita itu ngamati sama mencari ini yang sesuai ciri-cirinya senyawa apa gitu. Tapi yang untuk bab lain aku belum belajar karena di sini kan pandemik ya. Jadi kan kita belajar di rumah. Sedangkan kalau praktikum kan kita tidak bisa praktikum sendiri. Jadi praktikumnya ditunda. Jadi aku dulu itu cuma praktikum 1 kali lalu online, jadi ditunda dulu. Jadi aku belum bisa kasih tahu yang lainnya gimana. Yang kedua, praktikum Botvar. Aku dulu itu kan sebenarnya praktikumnya ada praktikum morfologi sama praktikum anatomi. Tapi gara-gara pandemik ini aku dulu cuma belajar mati yang bagian morfologi. Kalau yang anatomi itu kita belajar di mikroskop. Sedangkan aku dulu itu belum sampai anatomi tapi udah di online kan. Jadi ditunda dulu yang bagian anatomi. Dulu itu ya kayak kita ngambil bagian-bagiannya kayak akar, batang, daun. Nah, itu kita amati sendiri-sendiri bagian batangnya itu kayak gimana, bagian akarnya itu kayak gimana gitu. Itu kita pakai dengan mata telanjang, nggak usah pakai mikroskop. Lalu praktikum yang ketiga itu kan praktikum preskripsi. Nah, praktikum preskripsi ini sebenarnya tujuannya itu kita bisa membuat sediaan tablet, kapsul, sirup, puyer gitu. Nah, sedangkan seperti kalian ketahui, gara-gara pandemik ini jadi kan nggak bisa praktikum. Jadi yang awalnya kita berencana untuk belajar tentang sediaan tersebut jadi ditunda. Jadi aku belum bisa kasih tahu ke kalian gimana pengalaman cara membuat sediaan obat karena aku juga belum praktikum pembuatan sediaan tersebut. Yang udah aku pelajari itu cuma tentang cara ngitung dosis sama cara menggunakan alat untuk membuat sediaan. Ketika kita membuat sediaan kan kita harus tahu tuh alat apa yang digunakan, terus dosisnya berapa. Jadi aku dulu cuma belajar sampai itu aja, belum sampai cara pembuatan sediaan puyer, sediaan tablet, aku belum sampai situ. Semoga pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar normal seperti sedia kala. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.